Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Ikhwan. Kali ini kita akan belajar tentang getaran harmonis ya, mulai dari konsepnya yang paling dasar yaitu tentang gaya yang menyebabkan suatu benda bisa melakukan gerak harmonik. Jadi gerak harmonis itu adalah gerak yang bolak-balik yang selalu melewati titik setimbang. Kita akan pelajari gerak harmonik ini pada dua kejadian, yaitu yang pertama pada getaran pegas, kemudian yang kedua pada pendulum atau ayunan sederhana. Oke, kita mulai dari getaran pegas ya. Jadi misalnya ini ada pegas yang salah satu ujungnya dipasang pada dinding, kemudian di atas lantai, lalu ujung yang satunya dikasih beban yang masanya M, di mana ukuran dari pegas ini dinyatakan dengan konstanta pegas yaitu K ya. Anggap ini lantainya licin ya. Lantainya licin sehingga tidak ada gesekan dengan benda yang dikaitkan pada pegas ini. Nah, kalau kemudian pegas ini saya tarik ya ke kanan, ini dia akan tambah panjang begini, kemudian posisinya misalnya di sini yang berjarak X ya dari posisi semula. Maka kalau ini dilepas ya, beban ini dilepas, tentu saja pegas ini akan narik ke arah yang berlawanan dengan arah perpindahannya ini. Nah, tarikan ini itu besarnya kan sama dengan K kali X ya, atau bisa juga delta X kalau awalannya dihitung tidak 0. Kalau awal dihitung 0 maka kita bisa langsung pakai X. Semakin besar kita nariknya maka nilai X-nya akan semakin besar itu. Nah, padahal K kali X ini kan adalah gaya pegas ya. Kx ini gaya pegas. Kalau kita lihat arahnya, dia akan berlawanan dengan simpangannya. Kalau ditariknya ke kanan, maka arah gaya pegasnya kan ke kiri. Sebaliknya kalau pegas ini dimampatkan ke kiri, maka dia akan cenderung balik lagi ke kanan karena gaya pegasnya ke arah kanan. Maka gaya pegas ini digunakan sebagai gaya pulih pada waktu terjadi gerak harmonik. Nah, karena ini gerakan, maka kita menggunakan konsep hukum Newton yang kedua, yaitu hukum yang dipakai pada benda-benda yang bergerak. Nah, hukum Newton 2-nya, F sama dengan M kali A. A-nya bisa kita gunakan bentuk lain, yaitu omega kuadrat kali X. Jadi ini gaya pegasnya, yang ini gaya Newtonnya. Nah, maka asalnya dari gaya Newton ini diambil dari gaya pegas ini, sehingga ini persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2, hasilnya adalah Kx sama dengan M omega kuadrat X. Di sini ada variabel X yang kiri kanan sama, sehingga ini bisa dieliminir, sehingga menjadi K sama dengan M omega kuadrat. Berarti di sini omega kuadratnya sama dengan K per M ya. Omega sendiri itu kan bisa kita jabarkan menjadi 2pi per T ya, di mana T-nya ini adalah periode. Sehingga kalau omega kuadrat itu berarti 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan K per M. Maka kita bisa keluarkan T-nya. T sama dengan 4pi kuadrat M per K. Atau kita bisa tulis T sama dengan, ini T kuadrat di sini masih ya. Ini masih T kuadrat. T sama dengan 2pi akar M per K. Ya.
T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, di sini T ini apa? T ini periode. Periode di sini yang dimaksud adalah periode ayunannya atau periode gerak harmonisnya ini. Kalau kita lihat di persamaan ini, bahwa variabel yang mempengaruhi periode itu adalah massa dan pegasnya yang diwakili dengan konstanta pegas. Kalau pegasnya itu tidak diganti, berarti variasinya ada pada massa. Sehingga di sini bisa kita tulis T itu sebanding dengan akar M. Nah, kalau T dengan M itu bahwa M-nya kan di bawah tanda akar, artinya T-nya ini merupakan fungsi akar ya, fungsi akar dari M. Bukan linier ya, bukan berbanding lurus. Bukan linier, bukan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu artinya kalau M-nya ini dibuat 2 kali, maka T-nya juga akan 2 kali, itu namanya berbanding lurus. Tapi di sini M-nya itu di bawah akar. Ya, berarti kalau kita ingin dapatkan periode itu 2 kalinya, maka M-nya harus dibuat 4 kalinya. Andai kata kita buat suatu tabel, ya, di sini M, di sini T, maka kalau M-nya 1, T-nya juga 1. Jadi kalau M-nya 4, T-nya 2. Kalau M-nya 9, T-nya 3. Kalau M-nya 16, T-nya 4. Nah, ini. Kemudian kalau kita buat grafik, misalnya yang horizontal itu adalah massanya, kita buat skala sampai 16. Kemudian yang vertikalnya adalah T-nya, ini M-nya. T-nya kalau kita pasangkan, ketika M-nya 1, T-nya juga 1. Ini di sini ya. Nah, ini 1 dengan 1, kemudian di sini 4. 1, 2, 3, 4 dengan 2. Lalu 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 3. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dengan 4. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita gambar, maka bentuk grafiknya seperti ini. Nah, itu. Jadi dia tidak lurus, tapi melengkung. Meskipun semakin lama, semakin bertambah periodenya, tetapi tidak linier, tapi melengkung. Jadi, sekali lagi bahwa periode di sini merupakan fungsi akar dari massa. Oke, ini tadi tentang gaya yang bekerja sebagai gaya pulih pada gerak harmonis pegas. Ya, kita akan lanjutkan dengan gaya pulih pada pendulum atau pada ayunan ya. Ya, sekarang gaya gerak harmonis pada pendulum ya. Jadi saya gambar ini tali ya, panjangnya L. Kemudian di bawah di sini ada beban bermassa M. Lalu tali ini saya tarik, kita simpangkan, misalnya sampai di posisi ini. Ya, jadi ini lintasannya begini. Nah, tali ini punya simpangan sejauh ini. Pada waktu sudutnya ini theta, simpangannya sekian, ini kita sebut aja ini X gitu ya. X, lalu ini panjang talinya tetap L. Nah, pada posisi ini ada gaya berat karena dia punya massa, maka dia punya gaya berat arah vertikal ke bawah, yaitu M kali G ya. Ini gaya beratnya dari beban yang dipasang pada ujung tali. Nah, pada posisi disimpangkan seperti ini, maka ketika beban ini ketika ini pegangan dilepas, maka ini tentu saja akan berayun ya. Berarti di sini ada gaya berat yang berfungsi menggerakkan beban ini ke arah melewati pusat kesetimbangan ini. Nah, berapa besarnya menggunakan data sudut di sini. Kalau ini sudutnya theta, berarti kalau ini saya tarik garis bantu di sini, maka ini juga sudutnya theta.
Nah, arah gaya yang kita akan cari itu adalah yang arah ke sini. Ya. Nah, gaya ini besarnya berapa? Besarnya adalah mengambil bagian dari gaya berat ini, tapi kita masukkan fungsi trigonometrinya. Jadi panjang ini sama dengan di sini, sehingga kalau ini beratnya mg, kalau kita menggunakan hubungan antar sisi pada sudut siku-siku di sini dengan sudut salah satu sudutnya theta, maka di sini adalah W atau M kali G. Ini M kali G sinus theta ya. M kali G sinus theta. Nah, gaya yang besarnya M kali G sinus theta inilah yang menjadi gaya pulih dari gerak harmonis pada pendulum ini. Sehingga di sini gaya pulihnya kita tulis sebagai F sama dengan mg sinus theta. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum 2 Newton, F sama dengan M omega kuadrat X, maka mg sin theta ini adalah sebagai F-nya di sini. Sehingga kita tulis mg sin theta sama dengan M omega kuadrat X. Kemudian kita coba mengganti nilai sinus ini dengan ukuran yang bisa kita sesuaikan dengan ruas kanan, yaitu supaya ada X-nya. Nah, sin-nya kalau kita lihat di segitiga di sini, maka X ini kan merupakan sisi yang menghadap sudut theta. Lalu di sini L ini sisi miring, berarti di sini antara X dengan L itu ada hubungan trigonometri yaitu fungsi sinus. Maka di sini mg, sin-nya kita ganti dengan X per L sama dengan M omega kuadrat X. Nah, maka di sini ada X di ruas kiri dan ruas kanan, bisa kita eliminir, juga ada M di ruas kiri dan ruas kanan. Kalau X dan M-nya kita hilangkan, maka ruas kirinya menjadi G per L sama dengan omega kuadrat gitu. Lalu seperti tadi kita coba jabarkan omeganya. Omega sama dengan 2pi per T, sehingga persamaan ini menjadi 2pi per T kuadrat sama dengan G per L. Lalu kita buka 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan G per L. Maka ketika T-nya kita sendirikan, T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali L per G. Sehingga kita dapat periode dari ayunan ini adalah 2pi akar L per G. Nah, ini adalah persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung periode dari gerak harmonis pendulum. Ya. Kalau kita lihat di sini variabelnya ada L sama G, tapi karena G itu perubahannya sangat sedikit ketika berada di tempat yang sama, maka otomatis di sini periodenya sangat bergantung pada panjang tali, sehingga ini bisa kita tulis T sebanding dengan akar L. Nah, di sini juga periodenya itu sebandingnya dengan akar L, artinya T itu merupakan fungsi akar dari L. Ya, seperti pada gerak harmonis pada pegas tadi, untuk mendapatkan periode 2 kalinya, maka talinya harus dibikin panjangnya jadi 4 kalinya, baru bisa mendapat periode 2 kalinya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai periode di sini, sebenarnya untuk mendapatkan frekuensi tinggal dibalik saja di sini ya. F sama dengan 1/2pi akar G per L. Nah, ini sebenarnya sama, hanya yang satu digunakan untuk mencari periode, yang satu digunakan untuk mencari frekuensi.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan gerak harmonis sederhana dan nanti kita akan dapat turunan-turunan dari persamaan ini. Sebelumnya saya akan peragakan dulu, eee, ketika gerak harmonis itu diekspresikan dalam bentuk grafik, jadi nanti saya akan menggerakkan, spidol ini naik turun yang mewakili suatu getaran gitu ya. Lalu, ini sambil saya bergerak ke kiri ya, ketika bergerak ke kiri itu kan berarti, terjadi ada perubahan waktu di situ ya, sehingga di situ kita bisa lihat nanti, eee, hubungan simpangan dengan, waktu ya, kita coba ya. Jadi ini tangan saya naik turun, terus sekarang saya bergerak, sedikit saja kita bisa lihat di sini, karena memang saya gerakkan dengan tangan jadi tidak terlalu stabil ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ada nampak bentuk, fungsi sinus di situ ya, ada nampak bentuk fungsi sinus. Nah, maka, fungsi sinus ini kan sebetulnya menunjukkan, simpangan dari gerak getaran tadi pada interval waktu. Sehingga kalau kita ambil tengahnya di sini, maka kita akan lihat di sini bahwa secara horizontal itu bisa menggambarkan waktunya, kemudian secara vertikal itu adalah simpangannya karena tadi ini bergerak naik turun di sini. Jadi bentuknya ini adalah merupakan bentuk, fungsi sinus, artinya gerak harmonis itu, bisa kita ekspresikan dalam suatu persamaan matematika yang menggunakan, fungsi sinus ya. Sehingga bisa kita tulis, persamaan simpangannya pada getaran harmonis adalah Y sama dengan A sinus omega T ya. Jadi di sini T-nya ini, kemudian ini simpangannya, ini Y-nya, terus di sini interval waktunya. Gitu. Nah, ini sekarang saya hapus ya. Ini tadi untuk memperagakan saja supaya ada gambaran, bagaimana mengekspresikan gerak harmonis dalam fungsi waktu berupa, grafik fungsi sinus. Sehingga kalau kita gambar yang sederhana di sini, jadi fungsinya akan tergambar seperti fungsi sinus, di mana ini, variabel yang horizontal ini itu adalah variabel waktu, kemudian yang vertikalnya ini adalah simpangannya. Jadi ini Y-nya gitu. Nah, di Y ini akan berubah-ubah di sini sepanjang selama waktu, bergetar itu berlangsung ya. Jadi ini naik, ke atas, terus nanti turun sampai bawah, lalu naik lagi dan seterusnya. Nah, di antara simpangan itu ada posisi yang paling tingginya, posisi puncak-puncaknya, itu yang kita namakan dengan amplitudonya. Jadi ini amplitudonya. Ya, ini amplitudo bawah, ini amplitudo atas ya. Ini A-nya gitu. Nah, kalau kita lihat persamaannya di sini, Y sama dengan A sinus omega T, berarti Y-nya ini kan, nilainya berubah-ubah tergantung dari nilai sinusnya. Nah, sinus itu kan nilainya hanya, punya rentang dari min 1 ya, berarti dia menunjukkan bawah, kemudian sampai dengan 1 yang menunjukkan, simpangan yang atasnya. Lalu nilai sinusnya sendiri di sini merupakan fungsi waktu. Artinya, ketika ini waktunya terus berlangsung, maka nilai sinusnya ini akan berganti-ganti. Kalau dikalikan dengan A, maka menghasilkan nilai Y yang selalu berubah-ubah. Nah, kemudian, kalau kita punya persamaan simpangan YA sinus omega T, kita bisa ngitung, waktu getarnya. Kita bisa ngitung kecepatan getarnya. Kecepatan getarnya itu artinya perubahan simpangan per detiknya ya, delta Y per delta T. Di dalam matematika itu ada fungsi matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan dari
persamaan simpangan menjadi persamaan kecepatan, ya, namanya fungsi turunan. Jadi nulisnya begini, V itu adalah turunan waktu dari sinus omega T. Nah, tapi ini mungkin di kelas 3 baru dipelajari tentang fungsi turunan, kamu mengenal dulu saja ya. Nah, ini operasi seperti ini nanti akan menghasilkan yang pertama sinus ya, fungsi sinus itu kalau diturunkan jadi kosinus, sehingga sinus omega T jadi kosinus omega T. Lalu omeganya sendiri ini karena juga bervariabel waktu, maka dia diturunkan juga menjadi omega. Sehingga V-nya itu sama dengan omega, ini turunan dari omega T, lalu turunan dari sinus omega T adalah kosinus omega T. Kosinus omega T. Nah, ini turunan dari omega T. Sehingga turunan dari Y sama dengan A sinus omega T itu menjadi V sama dengan omega A kosinus omega T. Nah, ini adalah persamaan kecepatan getar ya, kecepatan getar. Kalau kita lihat di sini ada fungsi kosinus yang menggunakan variabel waktu. Artinya di sini nilai kosinusnya ini akan selalu berubah ketika waktu terus berjalan. Nah, nilai kosinus juga nilainya antara min 1 sampai 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 1 ya. Sehingga di sini bisa ditulis V maksimumnya itu adalah omega A. Nah, sekarang kita akan cari hubungan antara kecepatannya ini dengan simpangannya ya. Kita akan ubah persamaan ini, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita kuadratkan maka menjadi V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T gitu. Kemudian di dalam fungsi trigonometri nilai cos kuadrat itu bisa diganti dengan 1 minus sin kuadrat, karena 1 itu sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa, maaf theta ya, cosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta, sehingga cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Nah, ini kita terapkan di sini sehingga menjadi V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat kali 1 min sin kuadrat omega T. Karena ini pakai omega ya, kalau pakai theta ya pakai theta. Ini pakai omega. Lalu kalau ini kita jabarkan, kurungnya kita buka menjadi omega kuadrat A kuadrat ini kali 1 dikurangi omega kuadrat A kuadrat sinus kuadrat omega T. Pada suku yang terakhir ini ada A kuadrat sinus kuadrat omega T. Padahal A sinus omega T itu adalah Y di sini ya. Maka ini bisa kita tulis omega kuadrat A kuadrat minus omega kuadrat Y kuadrat. Ya. Karena ini masing-masing suku punya omega, kita keluarkan omega kuadrat kali A kuadrat minus Y kuadrat. Ini sama dengan V kuadrat. Kalau V-nya sendiri berarti omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat ini hubungan antara kecepatan dengan simpangan. Ya. Kalau kita lihat di sini, nilai simpangan itu kan paling besar adalah A atau sama dengan amplitudo ya. Sehingga di sini pada posisi paling jauh ya, pada posisi paling jauh berarti Y-nya sama dengan amplitudo. Maka nilai di sini 0. Ya, artinya pada simpangan maksimum nilai V-nya adalah 0. Itu artinya ketika berayon sampai ke posisi paling jauh itu dia berhenti sejenak karena sedang berbalik arah ya. Ini ditunjukkan dengan ketika ini diganti A,
simpangan paling maksimum, maka nilai di sini 0, sehingga V-nya 0. Sebaliknya, pada posisi setimbang berarti Y-nya kan 0 ya, simpangannya 0, maka di sini nilainya adalah A, maka V-nya sama dengan omega kali A. Ya. Jadi itu hubungan antara kecepatan dengan simpangan. Jadi ringkasnya kalau gerak harmonis itu nilai kecepatannya paling besar adalah pada posisi titik setimbang. Ya. Pada saat itu dia akan berkecepatan paling besar, sedangkan kecepatan paling kecilnya adalah ketika berada pada posisi simpangan paling jauh untuk amplitudonya. Oke ya, saya lanjutkan. Sekarang dari V ini bisa kita turunkan lagi menjadi percepatan ya, menjadi percepatan, yaitu A itu sama dengan D per dt kali, ini kita ambil yang di sini ya, omega A cosinus omega T. Nah, nilai turunan dari cosinus itu adalah minus sin ya, minus sin, sehingga di sini A-nya adalah turun dari omeganya sendiri tadi omega T, turunannya omega, berarti ada 2 omega di sini, maka kita tulis omega kuadrat A, lalu cosinusnya itu jadi minus sin omega T, gini. Sehingga kalau kita buka jadi minus omega kuadrat A sinus omega T. Ya, ini adalah persamaan percepatan getarnya. Perubahan kecepatannya selama terjadi ayunan. Ya. Di persamaan ini ada A sinus omega T ya. Padahal A sinus omega T itu kan sama dengan Y di sini. Maka ini bisa langsung kita hubungkan dengan simpangannya. Jadi A sama dengan minus omega kuadrat Y. Gitu. Sehingga langsung bisa kita dapat lihat hubungan antara percepatan dengan simpangan. Ya. Pertama di sini ada tanda negatif. Itu artinya percepatannya itu berlawanan dengan simpangannya. Artinya arah percepatan berlawanan dengan arah simpangan. Kalau sedang nyimpang ke kanan, maka arah percepatannya justru ke kiri, sehingga dia bisa menghambat geraknya yang ke kanan tadi. Sebaliknya ketika sedang berayun ke kiri, maka percepatannya akan ke kanan. Maka dia akan menghambat gerak ke kanan, sehingga nanti suatu saat dia akan berhenti lalu berbalik arah. Yang kedua, kalau kita lihat besarannya di sini, A itu ternyata sebanding dengan simpangan ya. A sebanding dengan simpangan. Berarti percepatan paling besar ketika simpangannya juga paling besar. Itu berarti percepatan paling besar adalah berada pada saat benda yang bergerak harmonis itu di posisi paling jauh. Ya, jadi ini yang bisa kita maknai dari persamaan percepatan terhadap simpangan. Ya. Jadi kalau ini sebanding dan dia berbanding lurus. Ya, kalau kita gambar grafiknya, maka antara Y dengan A itu grafiknya begini. Ya, ini Y-nya, kemudian ini A-nya. Jadi dia berbanding lurus. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang energinya sekarang. Ya, energi pada gerak harmonis. Energi dalam gerak harmonis itu yang dimaksud adalah energi mekaniknya. Nah, energi mekaniknya itu dalam gerak harmonis ada 2, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Ya. Energi kinetiknya EK itu sama dengan energi kinetik yang biasa kita kenal, yaitu setengah mv kuadrat, di mana V-nya ini adalah kecepatan getar ya, sehingga bisa kita uraikan ya, kita jabarkan V-nya jadi setengah M, kemudian di sini adalah omega A cos omega T kuadrat gitu. Atau sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T.
Kemudian kalau energi potensialnya EP sama dengan setengah KY kuadrat, ya, di mana Y-nya kita ngambil dari persamaan simpangan. Kemudian K-nya itu nilai K itu kan sama dengan M omega kuadrat, yaitu nilai K. Jadi di sini sama dengan setengah kali M omega kuadrat, lalu Y-nya adalah A sinus omega T kuadrat, sehingga bisa kita uraikan jadi setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ini energi potensialnya. Sedangkan energi mekaniknya, yaitu jumlah dari energi potensial dan energi kinetiknya, kita jumlah dari sini. Ini sama-sama ada setengah M omega kuadrat A kuadrat, ya. Berarti setengah M omega kuadrat A kuadrat ini kita keluarkan, sehingga di dalam adalah cos kuadrat omega T ditambah sinus kuadrat omega T. Di mana ini cos kuadrat tambah sin kuadrat itu nilainya sama dengan 1. Sehingga energi mekaniknya sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Ini energi mekaniknya. Nah, kalau kita lihat di sini, antara energi kinetik dan energi potensial itu pada persamaan akhirnya mirip, ya. Yang satu sinus, yang satu kosinus. Padahal sinus dan kosinus itu dalam fungsi trigonometri adalah nilainya selalu berkebalikan, ya. Punya beda fase 90 derajat. Artinya kalau pada nilai kalau sinusnya itu nilainya maksimum, mesti kosinusnya menjadi nilainya minimum. Ini artinya bahwa antara energi kinetik dengan energi potensial ini nilainya selalu berubah-ubah, ya, selalu bergantian, ya. Tetapi nilai totalnya adalah sama. Kalau kita gambar dalam grafik seperti ini. Jadi ini ada energi mekaniknya, besarnya sekian ini. Kemudian misalnya ini ada energi potensialnya turun terus naik sampai maksimum lagi begini. Maka energi kinetiknya itu sebaliknya. Kalau potensialnya maksimum, maka kinetiknya 0. Maka sebaliknya seperti ini. Ya. Nah, jadi grafiknya yang ini adalah misalnya EP-nya, ini adalah EK, begitu. Jadi nilainya akan berubah-ubah, tapi perubahannya ini juga membentuk fungsi sinus satu dengan yang lain, hanya beda fase. Jumlah totalnya adalah sama, selalu sama. Jadi ini energi mekaniknya itu garisnya lurus di sini, ya. Sedangkan EP EK-nya membentuk fungsi sinus dan fungsi kosinus. Jadi seperti itu besarnya atau energi yang diperoleh pada waktu terjadi getaran harmonis atau gerak harmonis. Kemudian kalau kita maknai masing-masing energi ini, energi kinetiknya ini fungsi kosinus, berarti nilai kosinus itu pada waktu di posisi setimbang, berarti kan nilai cosnya kan 0. Ketika di posisi timbang, maka ini 0 nilainya di sini. Nah, cos 0 itu kan bernilai 1, ya, sehingga energi kinetik maksimumnya adalah setengah M omega kuadrat A itu ketika berada pada posisi setimbang. Sedangkan energi potensialnya di sini setengah M omega kuadrat A kuadrat sinus kuadrat omega T. Nilai sinusnya ini akan bernilai maksimal ketika omega T-nya ini mempunyai nilai paling besar, yaitu menghasilkan nilai sinus 1. Nah, sinus 1 itu berarti ketika pada posisi paling jauh, ya. Sehingga di sini energi potensialnya maksimum, besarnya adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat, yaitu pada posisi simpangan paling jauh. Jadi ketika simpangan paling jauh, energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya justru yang 0, karena pada saat itu
benda yang bergerak harmonis sedang berpindah arah, otomatis dia berhenti sesaat. Nah, ini pada waktu muter begini, nah ini kan dia berhenti sesaat ya. Sedangkan pada saat itu potensinya paling tinggi. Sedangkan pada posisi setimbang, maka energi kinetiknya adalah paling besar. Di situ kecepatannya paling tinggi. Baik, saya kira itu penjelasan tentang konsep dasar dari gerak harmonis. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mendalami materi ini, terutama membantu kalian ketika mempelajari modul yang sudah dibagikan ya. Jadi kombinasi antara membaca modul dengan melihat video ini mudah-mudahan bisa memperjelas konsep gerak harmonis sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.